Oke, buat teman-teman yang ingin memperdalam wawasan dan ingin memperdalam seputar bisnis Islam, bisa banget loh join di kampus kami Institut At-Tanwir Bojonegoro dan akan bertemu dengan saya serta beliau Bapak Arif. Dan jangan lupa untuk memilih prodi ekonomi syariah. Dari apa yang kita lakukan secara fisik, tapi kita juga harus memperhatikan secara batin kita, bagaimana ibadah kita, lalu bagaimana doa kita. Bahkan tadi ada yang sedikit menarik, kita tuh perlu untuk mendoakan pelanggan. Itu ketika mau spiritual marketing itu ketika kita mau promosi promosi itu boleh, tapi kan tadi ada prinsip tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan itu. Halo sahabat Lentera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Lentera Institut At-Tanwir. Saya Iva. Di podcast kali ini saya akan nemenin teman-teman dalam obrolan seputar bisnis yang pastinya jarang dibahas mungkin, tapi nggak kalah pentingnya, yaitu tentang spiritual marketing dalam bisnis Islam. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan dibersamai dengan narasumber spesial pada hari ini. Beliau ini adalah Bapak Kepala Prodi Ekonomi Syariah. Beliau ini adalah Bapak Ahmad Arif Syaifuddin ME. Dan halo semuanya. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Iva. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengemban amanah dengan berkah. Amin, amin, amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada podcast kali ini, mungkin ada sedikit pengantar atau pembukaan sedikit tentang materi podcast kita pada hari ini, yaitu tentang spiritual marketing dalam bisnis Islam, seperti itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva sebelumnya telah memperkenalkan saya untuk melakukan sharing ya. Kita lebih ke sharing aja ya, sharing terkait spiritual marketing dalam bisnis Islam. Nah, sebenarnya ini alhamdulillah saya sedikit banyak sudah mempraktekkan, jadi nanti saya lebih membicarakan tentang pengalaman pribadi saya, sekaligus nanti juga mungkin ada teori-teori yang berkaitan dengan materi saat ini. Ya, spiritual marketing itu sebenarnya adalah pemasaran syariah. Jadi kan kalau kita belajarnya itu di prodi ekonomi syariah, nah salah satu yang mestinya harus dilakukan adalah melakukan pemasaran yang berbasis syariah. Nah, cuma bahasanya kita buat spiritual marketing. Nah, gitu ya. Jadi supaya lebih in gitu ya. Spiritual marketing itu sebenarnya adalah upaya kita menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan pemasaran. Nah, diharapkan nanti dengan penerapan ini bisnis kita menjadi lebih besar, lebih ada nilai-nilai yang berbeda dengan bisnis yang lain gitu ya. Nah, di antara karakteristik yang bisa diterapkan dalam marketing syariah ini, satu adalah taistis atau robaniyah. Robaniyah itu adalah ketuhanan. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Islam itu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau kita terapkan dalam dunia bisnis, entah apapun itu bisnisnya gitu ya, nah kita seakan-akan diawasi oleh Allah langsung. Nah, kalau diawasi CCTV mungkin oke lah ya, iya, benar. Tapi ini CCTV-nya langsung dari Allah Mbak ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang melenceng atau yang kurang baik, maka kita akan merasa malu. Atau kalaupun sudah terjadi, kita akan merasa berdosa dan salah, sehingga kita bisa tobat gitu ya. Dan Allah itu suka dengan orang yang mengakui kesalahannya, mau bertobat, dan tobatannya itu ya mestinya yang tobatan nasuha, mesti berkelanjutan, istiqomah. Oke, nah itu berarti meskipun kalau kita tanamkan kepada karyawan kita ya ke sifat robaniyah ini, taistis ini, maka
insya Allah karyawan kita akan amanah dalam melakukan Merasakan pekerjaannya. gitu ya, Pak? Iya, iya. Berarti kan gini, karena kita kan nggak bisa mengawasi karyawan kita setiap saat gitu ya. Jadi kalau kita sudah mendoktrin atau memberikan pengertian kepada karyawan kita atau bahkan pada diri kita sendiri, kita bisa mewanti-wanti lah ya. Nah, jadi nggak perlu CCTV, tapi perlu juga untuk bukti ya. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam itu sebenarnya bukti penting, tapi lebih lagi adalah tindakan. Gitu. Selanjutnya yang kedua adalah etis atau akhlakiyah. Nah, akhlakiyah itu sebagai pembeda di mana bisnis kalau kita lihat di orang luar ya. Orang luar itu cenderung melakukan bisnis yang hanya mementingkan dari segi luarnya saja. Nah, tapi kalau orang Timur, ya itu biasanya lebih mengedepankan internalnya, ya bener internalnya, bener banget. Nah, tapi kalau kita menerapkan spiritual marketing itu kita harus menerapkan dua-duanya. Jadi eksternal maupun internal itu penting. Ya, kalau cewek gitu ya. Beauty-nya itu terpancar dari luar dan dalam. Kalau dalam itu namanya apa, Mbak? Inner beauty. Nah, bener banget, inner beauty-nya itu terpancar dari sikapnya, dari tata tuturnya gitu ya. Nah, jadi sehingga ini menjadi satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh bisnis yang tidak menerapkan spiritual marketing gitu. Sehingga dengan adanya keunggulan ini diharapkan pelanggan itu akan tertarik dan akan suka, kemudian percaya. Kalau sudah percaya, mereka akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, produk yang kita buat. Nah, kalau mereka sudah puas banget nih, nah mereka itu bisa menjadi loyal. Nah, loyal itu apa, Mbak? Loyal itu dia mempromosikan produk kita ke orang lain, menceritakan kebaikan produk kita itu ke orang lain tanpa perlu kita membayarnya. Jadi enak banget kalau pelanggan itu sudah merasakan spiritual marketing yang dibawa oleh pebisnis maupun nanti karyawan-karyawannya. Gitu. Oke. Jadi dari 4 ini yang kedua ya. Nah, ada 4 ya. Yang ketiga itu adalah realistis. Realistis itu apa ya? Ya kita itu hidup di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu jangan disamakan kayak hidup di zaman dahulu gitu ya. Ya bukan kita kok merendahkan gitu ya, merendahkan zaman dulu. Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman, Mbak. Nah, perkembangan zaman seperti apa? Apakah harus istilahnya kita harus kayak orang Arab gitu ya, pakai peci atau sarung gitu. Enggak gitu juga. Nah, saya pun kan ya enggak pakai peci, enggak pakai ini, tapi kan apakah itu menghilangkan nilai Islamnya kan enggak? Berarti tetap nilai gitu ya, Pak? Ya, tapi nilainya. Jadi lebih kepada nilai, meskipun ada beberapa hal yang prinsip yang tidak bisa kita abaikan. Contohnya kalau dalam Islam itu harus menutup aurat. Nah, kalau laki-laki, berarti kan menutup aurat. Nah, kalau perempuan juga sama. Kalau laki-laki sebenarnya dari pusar sampai lutut. Tapi apakah seperti itu dalam bisnis juga bisa? Nah, kita harus menyesuaikan konteksnya gitu ya. Nah, kalau bisnisnya itu menuntut kita harus memakai jas, fine, boleh saja. Tapi kalau bisnis harus menuntutnya pakai kaos gitu ya, juga nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat gitu. Yang perempuan juga sama gitu. Dari yang kita masih ada satu lagi sebenarnya, Mbak ya. Bisa satu lagi dulu. Ini saya sampaikan ya. Satu ini yang terakhir adalah sifat humanistis. Humanistis itu adalah sifat kemanusiaan. Nah, namanya manusia, pelanggan itu kan manusia. Nah, berarti harus dimanusiakan. Nah,
Kita tidak boleh membedakan ras, gender, kekayaan maupun daripada status sosial gitu ya. Jadi kita menganggap semua sama, jadi kita harus melayani sama. Pelayanan itu harus prima. Tidak boleh pelayanan kalau orang kaya, oh lah ini kaya berarti saya harus spesial gitu. Tidak boleh. Kalau dalam Islam semuanya harus baik. Gitu ya. Tidak boleh membedakan. Ya, ini nanti tidak akan menimbulkan apa ya, istilahnya kecewa pelanggan. Saya pernah itu mendengar kisah ya. Ada salah satu ibu-ibu yang datang di perbankan. Nah, dia itu mau mengambil uang sejumlah 5 juta. Tapi ternyata sama tellernya itu dianggap receh, hanya ngambil uang sedikit aja. 5 juta itu dianggap sedikit iya, gitu, kenapa ya? nggak ngambil di ATM? Terus kemudian dijelaskan kalau di ATM itu rusak. Nah, ternyata karena merasa disepelekan, nggak dilayani dengan baik, akhirnya ibu itu memanggil ketua, apa istilahnya, kepala ya pokoknya intinya manajernya ya, yang ada di situ, memanggil manajer, dikasihkan buku tabungannya ke manajer. Nah, diberitahukan kalau ternyata uang yang tertera di situ jumlahnya itu sangat banyak. Nah, sampai nilainya adalah 100 miliar. Wah. Terus tapi karena sudah kecewa dengan pelayanan ini akhirnya dia ingin mengambil semuanya. Nah kemudian gimana? Dari rasa kecewanya itu. Dari rasa kecewanya itu mengambil semuanya. Nah kemudian manajernya itu membujuk. Gimana sih kalau seandainya mulai sekarang ibu akan dilayani secara prioritas, akan dispesialkan gitu. Tapi ibu ini tidak mau karena dia sudah merasa kecewa dan berita ini menyebar kemana-mana. Akhirnya banyak orang yang tidak percaya lagi kepada lembaga tersebut, Bank X tersebut ya. Nah, jadi spiritual di sini nanti harapannya itu dengan perilaku yang kita lakukan, pelayanan yang sudah kita berikan, orang itu akan merasa nyaman. Nah, nyaman kemudian timbul rasa percaya. Kalau sudah percaya mereka akan akan puas dengan pelayanan sehingga nanti goalsnya adalah merasa loyal. Kita menjadikan mereka itu sebagai marketing kita. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting kalau dalam spiritual marketing ini ya, selain kita berusaha secara ikhtiar dohir ya, kita dengan melakukan kebaikan, berkata yang baik, menjalankan bisnis yang baik, yang halal dan lain sebagainya dengan tidak membeda-bedakan pelanggan. Nah, itu yang penting juga adalah istilahnya usaha dohir, usaha batin ya. Kan tadi dohir. Nah sekarang ada usaha batin. Usaha batin itu seperti apa? Usaha batin itu adalah kalau dalam Islam itu kan ada beberapa hal, diantaranya karena kita percaya kepada Allah Tuhan, yang tadi sifat yang pertama ya, karakteristik yang pertama ada teistis ya. Nah, jadi kita juga memohon doa kepada Allah. Jadi memperbanyak zikir. Kalau spiritual ada juga sholat yang dipercaya memperbanyak rezeki itu kan sholat duha. Kemudian kalau bacaan Al-Quran itu bacaan surat Al-Waqiah. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan zikir ya, atau mungkin sholat malam gitu. Yang kita doakan siapa? Yang kita doakan ya untuk diri kita, keluarga. Sekaligus kita juga bisa mendoakan pelanggan. Kalau pelanggan itu usahanya lancar, mereka akan membeli ulang produk kita. Kalau produk kita dibeli, berarti otomatis kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, kalau kita dapat keuntungan, untungnya banyak, berarti kita bisa menggaji karyawan banyak juga, bisa memberikan bonus yang banyak kan kalau bisnis kita lancar. Kalau bisnisnya banyak, untungnya banyak, bonusnya banyak ke karyawan, bahkan kita bisa menambah karyawan lagi. Berarti kan kita bisa menjadi maslahah untuk umat gitu, bisa membantu orang banyak.
Nah, yang bekerja di kita itu kan punya keluarga, bisa menghidupi keluarga, bisa jadi keluarganya ada yang mungkin keterbelakangan atau mungkin punya cacat. Nah, kita kan dengan menerapkan ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Tidak kita yang merasakan, tapi banyak orang. Belum lagi kalau harta kita sudah mencapai nisab, kita ada kewajiban zakat. Nah, semakin banyak zakat yang kita keluarkan, nah berarti kan akan semakin banyak manfaat yang bisa kita tebarkan ke umat, ke masyarakat gitu. Mungkin itu beberapa hal yang terkait kenapa kok alasan kita harus menggunakan spiritual marketing dalam bisnis. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman sahabat Lentera dimanapun berada. Jadi kalau misalkan kita ingin mengembangkan sebuah bisnis atau mungkin yang di rumah sekarang sudah ada usaha seperti itu, jadi bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip tadi yang sudah disampaikan. Kita tidak hanya memperhatikan dari apa yang kita lakukan secara fisik, tapi kita juga harus memperhatikan secara batin kita, bagaimana ibadah kita, lalu bagaimana doa kita. Bahkan tadi ada yang sedikit menarik, kita tuh perlu untuk mendoakan pelanggan seperti itu, sehingga bisa kalau misalkan pelanggannya rezekinya tambah juga kembali lagi ke kita untuk membeli produk dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, lalu seperti apa sih prinsip yang harus ada di spiritual marketing ini, seperti itu Pak? Oke, prinsip-prinsip itu sebenarnya yang ada dalam Islam gitu ya. Ada banyak sih sebenarnya prinsip kemurahan hati, kemudian ada kesederhanaan, kemudian juga ada yang lainnya ya. Nah, maksudnya di sini berarti ketika kita melakukan bisnis itu kita juga harus sederhana. Sederhana itu berarti kita tidak boleh terlalu menunjukkan kalau kita istilahnya berlebih-lebihan lah. Misal kita harus semuanya harus barang branded, tidak harus seperti itu ya. Terus harus semuanya harus pakai dari emas, itu enggak harus gitu ya. Kemudian dari kebersihan itu jadi yang pertama dalam Islam itu kan harus halal ya, halal, kemudian ditambah lagi thayyibah. Thayyibah itu bersih. Jadi sebenarnya bersih itu enggak hanya pada produk saja, tapi juga prosesnya pun juga alat-alat yang digunakan dan juga termasuk pakaian. Bahkan dalam Islam itu ketika kita beribadah ya, ibadah itu yang harus diperhatikan adalah kesucian. Nah, kan kalau sholat itu kan harus wudhu dulu gitu ya. Nah, kalau ketika ibadah saja kita diharuskan seperti itu, apalagi dalam bisnis. Bisnis itu kalau kita terapkan nilai-nilai spiritual dalam pemasaran ya, baik itu tindakan, strategi, rencana, planning, ataupun target-target yang ingin kita capai, nah mestinya harus memperhatikan kebaikan ya. Tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh yang semena-mena gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan untuk teman-teman non-muslim ini Pak, apakah bisa juga untuk menerapkan prinsip-prinsip ini atau menerapkan cara ini untuk marketing di bisnisnya gitu? Oke. Saya ini pertanyaan yang menarik ya. Bisa nggak kalau orang non-muslim pakai spiritual marketing yang ada dalam Islam gitu ya? Sangat bisa ya. Nah, tidak harus semuanya kalau menurut keyakinan ya, lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Karena mereka itu ibadahnya nggak harus niru kita ya, terus kemudian misal kita kalau berhubungan dengan orang muslim ya, kita nggak perlu mengucapkan salam kan bisa. Nah, berarti nggak harus kok Islam banget gitu ya, harus tadi kan sudah saya sampaikan, tidak harus pakai kopiah, sarung dan syar'i atau jubah gitu ya. Ya, kita menyesuaikan kondisi atau tempat. Nah, kalaupun sebenarnya ini ada satu hal yang prinsip di ekonomi syariah, di syariah ya. Di syariah itu ada yang namanya bagi hasil.
Nah, kalau di konvensional itu konsepnya adalah bunga atau riba. Nah, kalau ditinjau sebenarnya ini lebih enak kalau menguntungkan ya. Menguntungkan riba itu kalau pakai bagi hasil. Kalau pakai bunga atau riba yang ada di konvensional itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Kalau nasabah itu, kalau partner kita rugi, ya mereka harus membayar bunga. Berarti nggak peduli kita. Gitu Pak ya? Nggak peduli dia itu sukses untung atau tidak, tetap harus membayar keuntungan kepada mitranya, ya kepada mitranya. Misal saman bermitra gitu, saya dengan saman bermitra sama non muslim. Nah ini non muslim, saya non muslim juga, tapi ini ya misalnya ya. Nah ketika saya rugi, ya saman sebagai pemilik modal, saman pun mestinya tetap nggak mau rugi, harus untung gitu ya. Nggak mau tahu gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu kalau seandainya ada kerugian, ya tetap nanti kita tanggung bersama. Kalau ada keuntungan juga kita tanggung bersama. Bahkan kalau ada konsep mudharabah itu yang nanggung kerugian hanya pemilik modal, tanpa yang pengelolanya itu nggak wajib mengganti rugi gitu ya. Dan ini sangat relevan banget kita sebagai manusia itu ya, mestinya suka yang ketika kita tidak melakukan salah, terus kita sudah menjalankan usaha dengan benar, terus tiba-tiba ada musibah, ada kerugian, ya mestinya kita nggak ikut menanggung. Yang menanggung itu adalah pemilik modal, karena pemilik modal itu yang istilahnya mengetahui, berarti kan ini bukan kesalahannya dia. Kalau bukan kesalahannya dia, berarti kerugian ya saya yang nanggung gitu. Dan ketika sampean misal jadi non muslim gitu ya, tapi ya ini hanya misal saja ya. Kalau ada pilihan tadi, ketika sampean rugi harus membayar bunga dengan ketika di syariah itu sampean rugi tapi nggak harus membayar, atau kalau untung banyak dibagi dua, kalau untung sedikit ya dibagi dua. Itu kira-kira saya sebagai seorang manusia milih yang mana? Pilih yang enaknya sama-sama, nggak enaknya juga sama-sama. Oh gitu, berarti kan gitu. Iya. Semua orang seperti itu sebenarnya, maunya seperti itu, dan itu bisa diterapkan di semua bisnis. Seperti sebenarnya nggak hanya dari segi akad saja ya. Sebenarnya kalau dari segi pelayanan mungkin ya, pelayanan itu seandainya pun tidak menggunakan non muslim, mohon maaf, kalau yang perempuan kan tidak menggunakan hijab. Nah itu pun kalau mau menerapkan spiritual marketing masih bisa menerapkan yang selain hijab, misal dari perilakunya, misal dari tidak membeda-bedakan tadi ya. Contoh tadi yang saya sampaikan itu kan di perusahaan yang mohon maaf tidak menggunakan spiritual marketing, karena mereka membedakan mana nasabah yang kaya dan yang tidak kaya, ada yang prioritas, ada yang tidak. Padahal kalau kita dalam Islam itu semuanya disamakan. Nah, seandainya dia menerapkan spiritual marketing, otomatis tadi petugasnya nggak mungkin menyepelekan ibu-ibu yang mau ngambil uang sedikit tadi, dan dampaknya kan nggak sampai mengambil uang yang miliaran gitu ya. Ya nanti akan merugikan perusahaan gitu ya. Nah, kemudian dalam gini. Sebenarnya dalam Islam itu ketika mau spiritual marketing itu ketika kita mau promosi itu boleh, tapi kan tadi ada prinsip tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan itu berarti ya kita sewajarnya saja menawarkan gitu ya. Gini, misal sampean kan menawarkan sesuatu gitu ya, harganya murah, terus sampean menawarkan terus-menerus sehingga orang itu membeli terlalu banyak, satu orang membeli terlalu banyak produk ke sampean. Nah, itu kan merugikan pelanggan. Pantangnya sebenarnya dia kebutuhannya itu tidak hanya untuk membeli produk kita saja, mestinya butuh produk-produk yang lain. Tapi karena iklannya sampean itu terlalu mempengaruhi,
Nah, sehingga membeli semua produknya sampean dan tidak mikir dengan kebutuhan yang lain, maka di sini juga tidak boleh. Sebenarnya ada yang seperti itu. Terus iklan yang berlebih-lebihan, manfaat dari produk sekian-sekian tapi nyatanya tidak. Nah, itu juga nggak boleh. Misalkan dalam iklan itu kan ada iklan-iklan tertentu yang visualnya tuh bagus banget tapi ternyata realnya tidak. Iya, jadi beda ya Pak antara apa yang dipromosikan dengan apa yang kita terima gitu. Iya, bener banget. Okay. Nah, jadi menarik sekali dari panjangnya pembahasan kita pada podcast kali ini. Sebenarnya apa sih manfaat yang lebih mendalam? Sebenarnya tuh manfaat mendalamnya tuh apa dengan kita menerapkan spiritual marketing ini? Oke. Manfaatnya satu, seperti yang sudah saya terangkan di depan, itu adalah membangun trust, kepercayaan pelanggan. Yang paling utama dalam bisnis itu kita harus menciptakan pelanggan, merawat pelanggan. Jangan sampai pelanggan itu kabur. Istilahnya apa ya? Beralih ke produk yang lain gitu ya. Dan tidak menggunakan. Nah, supaya itu tidak beralih ke produk yang lain, kita harus membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan nasabah tadi dengan berbagai karakteristik yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kita tidak berbohong karena kita diawasi Allah gitu ya. Nah, kemudian kita juga tidak membeda-bedakan orang. Kemudian kita juga istilahnya akhlaknya bagus gitu ya, tidak suka bohong. Kalau istilahnya berbicara ya pasti ditepati, kalau membuat janji ya tidak diingkari. Nah, itu suatu yang semua orang itu mestinya ingin diperlakukan seperti itu. Nah, ketika trust-nya itu sudah tumbuh, maka nanti istilahnya pelanggan itu justru akan membantu kita untuk mencari pelanggan yang lain, seperti yang tadi katakanlah loyal gitu ya. Jadi karena dia sudah puas banget sehingga loyal, maka dia mencari pelanggan untuk kita, merekomendasikan gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus kita cuman mikir yang penting aku dapat uangnya dari pelanggan itu, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana pelanggan ini tuh tetap setia dan merasa puas seperti Pak ya dengan betul sekali, pelayanan kita. Nah, selain menciptakan trust tadi sehingga puas dan loyal, apa nanti dampaknya bagi perusahaan? Perusahaan itu bisa membangun brand image-nya, sehingga mempunyai nama baik di hati pelanggan ya. Nah, kemudian bisnisnya juga semakin melajit, penjualan produk semakin banyak, kemudian juga kita juga bisa sharing juga dengan pebisnis yang lain, bahkan bisa juga membuat kayak semacam Mbak, kalau perkumpulan itu namanya apa? Komunitas. Membuat komunitas bisnis ya, kita bisa sharing pengalaman, bisa berbagi juga. Nah, dan keuntungan yang paling penting adalah dalam spiritual marketing itu ada dua ya. Ada keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Okay. Nah, keuntungan di dunia ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, omset naik, keuntungan naik, nanti juga bisa menambah karyawan, bisa memberikan zakat, bisa memberikan sedekah, infak, manfaat secara luas. Dan dari manfaat-manfaat yang sudah kita tebar nanti, kita juga akan mendapat pahala dari Allah, sehingga di akhirat nanti dengan kita melakukan bisnis, nah itu kita bisa mendulang pahala yang berlipat ganda. Jadi tidak harus semuanya harus mengajar di sekolah. Oke, bolehlah kita ada yang menjadi guru, tapi juga harus ada yang menjadi pebisnis juga. Supaya apa ya? Kalau masuk Islam itu kan harus kafah gitu. Kafah itu apa? Secara menyempurna gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita terapkan, wong ada konsepnya, kenapa nggak kita pakai gitu ya. Ya itu Mbak. Nah, jadi spiritual marketing ini sangat penting sekali. Pernah saya itu nggak sengaja ya, tadi kan saya sering mendoakan pelanggan.
Dan alhamdulillah ketika pelanggan itu selama menggunakan produk yang saya tawarkan, nah itu ternyata usahanya lancar. Nah, ini berarti pengalaman pribadi ya, usahanya itu ternyata lancar. Tapi ketika sudah berpindah ke bahkan ke pengelola yang lain saja itu loh, kalau belum sepenuhnya menerapkan spiritual marketing itu ternyata pengaruh juga di usaha pelanggan kita menurun gitu ya. Yaitu salah satunya. Terus kemudian apalagi ya, ketika kita itu berbuat baik kepada karyawan, kepada pelanggan, pasti Allah itu akan membalas dengan kebaikan pula. Kalau dalam Al-Qur'an itu di surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, apakah kebaikan tidak akan dibalas dengan kebaikan pula? Ya pasti kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Kebaikan yang pasti akan dibalas di dunia itu ada, nanti di akhirat juga ada yang lebih banyak lagi. Jadi intinya maslahah. Nah, bisa bermanfaat untuk umat ya, menguntungkan pelanggan, menguntungkan kita juga sebagai pebisnis, menguntungkan juga dari karyawan. Intinya kita bermanfaat lah. Nah, jadi jangan takut-takut. Nah, untuk sahabat Lentera ya, kalian kalau mau berbisnis itu jangan takut ya. Kenapa jangan takut? Ya, karena dalam bisnis itu banyak manfaatnya. Kita menebar kebaikan itu melalui bisnis. Dengan kita membangun bisnis, kita punya karyawan banyak, kita bisa memberi gaji mereka bisa menghidupi keluarga mereka, bisa menyekolahkan anak mereka, bisa membantu. Nah itu kan pahala yang selalu mengalir. Insya Allah kalau itu diterapkan ya, hal-hal spiritual marketing yang sudah saya sampaikan membawa manfaat lah dan barokah untuk kita semuanya. Nah, itu Mbak Iva yang dapat saya sampaikan ya. Alhamdulillah ternyata banyak sekali ilmu-ilmu baru tentang bisnis yang bisa kita dapatkan. Jadi sebenarnya di dunia bisnis itu kita nggak melulu mikirkan apa yang akan kita lakukan, tapi kita juga harus mengintrospeksi diri apa yang harus kita lakukan di spiritualnya yang bisa membantu kelangsungan bisnis, karena semua pebisnis itu kan juga pasti tujuannya supaya bisnisnya terus ada seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan pada podcast kali ini, sedikit pesan dari Bapak Arif, mungkin motivasi buat teman-teman lagi mengenai hal ini bisa disampaikan. Ya, pesan untuk sahabat Lentera ya. Satu, dalam bisnis itu jangan sampai kita itu hanya menciptakan kesan baik saja secara luar, tapi baik juga dari dalamnya. Nah, seperti berkata, jangan berbohong. Nah, kemudian berjanji juga jangan mengkhianati. Nah, intinya kita harus berbuat baik kepada para pelanggan kita. Kalau kita berbuat baik kepada pelanggan kita, mendoakan mereka, dan insya Allah nanti usaha kita juga akan meningkat dan kita bisa membawa manfaat dan barokah untuk semuanya, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Arif. Sama-sama. Dan semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi amal jariah bagi beliau. Dan semoga pada podcast kali ini bisa membawa insight dan juga wawasan yang luas buat kita semua. Saya Iva, pamit undur diri. Dan buat teman-teman yang ingin memperdalam wawasan dan ingin memperdalam seputar bisnis Islam, bisa banget loh join di kampus kami Institut At-Tanwir Bojonegoro, dan akan bertemu dengan saya serta beliau Bapak Arif. Dan jangan lupa untuk memilih prodi ekonomi syariah seperti itu. Terima kasih Bapak Arif, dan terima kasih kepada sahabat Lentera dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast Lentera At-Tanwir di episode selanjutnya. Bye-bye.